Maka jangan patah semangat, terutama pada pasien-pasien penderita kanker dan keluarganya. Tetap berjuang, kita berjuang bersama-sama, insya Allah kita bisa untuk meraih yang terbaik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kami doakan teman-teman semuanya, guru-guru kami khususnya para asatidz, para ustadzat dan teman-teman kami, para wali murid, orang tua murid atau anak-anak kami, semuanya kami doakan semoga antum-antum semuanya, keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam menjalani kehidupan dan berkah dalam hidupnya. Kalau sudah berkah, insya Allah harapannya adalah hanya ridho Allah, sehingga bisa diberi kemudahan yang terbaik dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi di saat-saat yang seperti ini, sedang masa-masa pandemi, masa-masa semuanya sedang prihatin untuk menjaga kesehatan masing-masing. Baiklah, di sini saya mewakili dari Ayahanda Fiza. Di sini ada juga istri saya, Bunda Fiza. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya, baik guru-guru kami, baik orang tua murid, baik juga teman-teman ataupun siapapun yang tahu, tetangga kami, keluarga kami, saudara kami, semuanya yang mendengar kabar bahwasanya memang qadarullah anak kami sedang diuji sakit, yaitu yang divonis tumor Wilms atau kanker anak. Terima kasih semuanya sudah mendoakan, doa-doa terbaik sudah dipanjatkan untuk kesembuhan anak kami. Insya Allah bidoaikum jami'an, Allah beri izin dan insya Allah sembuhkan penyakit Fiza. Dan juga kami sebagai orang tua pertama, saya orang tua muda dari Ananda Fiza, insya Allah kami juga diberi kekuatan dan kesehatan untuk terus berusaha, untuk bersemangat dalam masa proses penyembuhan Fiza. Memang secara tertulis dari dokter itu memang sangat panjang proses penyembuhannya, tapi insya Allah kami selalu yakin, kami selalu positif terhadap apa yang terjadi ini, karena positif kami itu selalu diiringi dengan keyakinan, keimanan, dan kami yakin bahwasanya Allah akan menunjukkan jalannya yang terbaik, dan mudah-mudahan kami selalu istiqomah dalam beribadah, dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan amanah, dalam merawat Fiza, khususnya dalam masa-masa pengobatan ini. Kami diberi kesabaran, istri diberi kesabaran, juga kekuatan, kesehatan, dan yang paling kami ucapkan terima kasih juga begitu banyak yang cuma doain tapi juga mensupport, membantu kami baik secara moral ataupun materi. Itu Masya Allah sekali, luar biasa. Jazakumullah ahsanal jaza. Hanya Allah yang bisa membalas dari semua kebaikan-kebaikan antum. Kami doakan semuanya, semoga yang sudah membantu semuanya jadi rezekinya menjadi lebih berkah, keluarganya lebih sehat, diberi umur panjang, dan juga semoga itu juga menjadi bagian dari doa-doa antum atas wasilah kesembuhan Fiza, seperti itu. Walaupun sebenarnya perlu kami sampaikan, alhamdulillah biidznillah, selama perjalanan kami menjalani proses penyembuhan Fiza dimulai dari kurang lebih dimulai dari akhir Ramadan. Jadi kami sudah mulai akhir Ramadan itu sudah kami kami sudah menjalani proses untuk berobat dari Fiza itu, salah satu di rumah sakit di Jakarta gitu. Dan hasilnya tuh 30 Mei. Nah itu dia Proses panjang. Jadi itu dia yang perlu kami sampaikan tadi. Kita kembali yang tadi saya sampaikan itu ya, alhamdulillah dari awal sampai sekarang, sampai detik ini
itu Allah selalu beri kemudahan buat kita, bersama. khususnya kemudahan-kemudahan baik dalam segi hal apapun dalam menjalani proses pengembalian visa itu, baik dari segi finansial, baik dari segi kemudahan petunjuk arah dari yang lebih lebih ahli dalam bidang kesehatan, itu semuanya sangat-sangat dimudahkan kami, masya Allah. Itu berkat kalau nggak karena ridho Allah, insya Allah itu besar akan terjadi gitu. Dan kami yakin sekali itu karena pertolongan Allah. Dan tidak lupa kami juga sebenarnya kami perlu sampaikan juga, bukannya mohon maaf pada teman-teman kami, keluarga-keluarga kami yang khususnya yang di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami mohon maaf sekali, bukannya kami di awal itu kami tidak menyampaikan berita atau kami tidak ngomong di awal, tapi memang benar-benar kami ingin fokus. Dan kalaupun kami itu bukan kami untuk berniat untuk tidak nggak usah ngabarin, enggak, karena kami memang benar-benar yakin aja gitu, bismillah kami masih mampu, kami masih bisa diberi arahan, kami masih bisa dipetunjuk. Dan di sisi lain pun kegiatan juga masih masih berjalan seperti biasa. Jadi seperti biasa. kalau memang banyak sih yang langsung kenapa nggak bilang dari dulu. Kalau sebenarnya kami bilang dalam beberapa mungkin yang lebih dekat sih, teman-teman yang ada di sekitar kita, cuman yang jauh-jauh kami sekali lagi mohon maaf, bukannya kami tidak ngomong gitu, karena ya itu tadi, lagi-lagi kami masih diberi kemudahan dalam segala apapun. Kalau kami pun ngomong ya kami hanya berharap doanya gitu. Itu artinya dalam segi bantuan dan sebagainya itu masya Allah udah diberi kemudahan gitu. Lalu alhamdulillah kami kabarkan kepada teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman kami ini memang benar-benar seangkatan kami, semuanya itu kebanyakan bukan maksudnya untuk seantara umuran kita nih ya, anak-anaknya masih itu seumuran memang adik. kebanyakan sekarang ini lagi masa-masa mempunyai anak yang masih seumuran 1 tahun, 2 tahun, ada yang masih bayi, ada yang masih masih proses menunggu kelahiran, dan itu memang kebanyakan yang kami tahu memang seperti itu. Teman-teman sedang ada masa-masa yang hampir sama seperti kami lah, lagi ada anak kecil, ada anak bayi kayak gitu, lagi semangat-semangatnya menjadi ayah bunda muda lah gitu. Nah, perlu kami sampaikan yang diagnosa dari anak kami, putri kami Fiza, ya kami hanya bisa pasrah menerima. Mudah-mudahan ini semuanya karena memang semuanya minallah dan insya Allah ilallah juga. Jadi ya kami yakin aja penyakit ini datangnya dari Allah juga, dan akan yang menyembuhkan pun juga Allah. Jadi kebetulan qadarullah nama dari penyakitnya Fiza ini adalah tumor Wilms tumor kalau di luarnya ya namanya Wilms tumor, dan di Indonesia masih sangat jarang gitu. Kidney tumor cancer ya, maksudnya kanker langka yang menyerang pada ginjal anak gitu. Itu jadi ya semuanya nggak ada yang kebetulan, pasti semuanya ada dari sananya lah, khususnya kalau yakin iman kami itu semuanya pasti Allah yang ngatur, semuanya Allah yang sudah menentukan, karena qadarullah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita yang diuji ya tinggal menjalani bagaimana kita menyerahkan kembali kepada Allah setelah kami berusaha seperti itu. Maka bagi teman-teman kami khususnya yang dekat ataupun yang jauh, insya Allah zaman sekarang nggak ada yang jauh, karena semuanya bisa didekatkan dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa, komunikasi dan lain sebagainya itu bisa mudah. Kami hanya titip pesan, mudah-mudahan semuanya bisa menjaga anak-anaknya bisa lebih baik, bisa lebih kuat, bisa lebih sehat daripada kami gitu. Artinya kalau ditanya kenapa awal dari Wilms tumor itu prosesnya bagaimana gitu. Jadi awalnya itu memang kalau ditanya awalnya kenapa, nggak ada kenapa-kenapa gitu. Dari mulai pemeriksaan, mulai dari lahir, dari umur 1 tahun itu lahir dia kan tanggal 30 Agustus 2019. Semenjak lahir itu alhamdulillah anak kami itu sehat, Fiza itu sehat dan nggak pernah
sakit, Ada. alhamdulillah itu. Paling Dan sakit pun kalau ya, walaupun ini nggak pernah juga demam gitu ya, kita udah bolak-balik dari Jakarta ke Jawa Timur kayak gitu dari bayi, bolak-balik dan dari alhamdulillah Allah masih beri kekuatan gitu, nggak kenapa-napa. Nah tiba-tiba kalau darurat sebelum Ramadan itu di umur 1 tahun 8 bulan Ini Ananda sekarang udah 9 bulan merasa kan? kayak merasakan demam Tapi terus itu agak lama jaraknya sebelum ya. Ramadan Ah, jadi demam. Akhirnya pas giginya juga pas ini. lagi kebetulan lagi masa-masa gigi tumbuh, kita bawalah ke Ada. ahlinya itu kan kalau sakit ya ke dokter ya. Nah itu walaupun sebenarnya sebelum ke dokter ya kita sudah ikhtiar dengan madu, dengan extra food kayak gitulah yang mendukung kekebalan tubuh anak kayak gitu, termasuk juga ASI-nya alhamdulillah lancar gitu. Nah setelah dari itu ahlinya ternyata alhamdulillah anaknya sembuh gitu, nggak lagi demam, nggak lagi yang mual-mual. Tapi beberapa lama kemudian ini udah 2 mingguan lebih udah mulai masuk awal Ramadan. Tiba-tiba bukan awal Ramadan sebelum ya. Ramadan ya, maksudnya iya awal-awal sebelum mulai Ramadan itu bundanya ketika mandiin itu memang kalau dilihat nggak kerasa gitu, tapi ternyata harus diraba gitu. Pas diraba ya ini Ini tuh udah mau pertengahan mau Ramadan. lebaran. Udah pertengahan Bukan Ramadan ya? awal. Oh iya pertengahan Ramadan ya. Pertengahan Ramadan tuh Kita aja bundanya proses itu kan udah bilang, mau lebaran. apa namanya, Kok ya, ada kok ada apa? benjolan ya gitu. Tapi itu kalau dilihat mata nggak Nggak kelihatan, kelihatan. cuma kayaknya ada sesuatu Iya. namanya kita pegang perut gitu kayaknya aneh gitu. Ih, Iya jadi kok apa gitu. Biasanya Terus, nggak ada. bundanya bilang gitu. Akhirnya besoknya gitu saya masih kerja kan, habis pulang kerja baru bundanya bilang gimana kalau besok Apa pagi salahnya? kita cek gitu. Oke, Walaupun dia nggak kita kemana-mana. langsung cek tuh ke tempat dokter lagi, kita cek. Nah dokter bilang ini kemungkinan sih kalau nggak kolit apa namanya itu pembengkakan usus, Gini, perutnya agak bengkak ada biasa anak keram, kecil. kecil Keram, itu. minum ASI kebanyakan susu. Nah, Padahal dia itulah. nggak minum susu. Akhirnya dibawain lah Formula, obat kan? tuh, obat kolik atau obat apa ya gitu. Ada 3 Obat kolik obatnya. sama vitamin. Minumin lah itu, tapi tetap aja nafsu makannya Kok jadi makin beda? menurun. Biasanya semangat makannya Akhirnya juga ada pilih-pilih. kita nggak berhenti di situ. Itu kan tadi pertengahan Ramadan pas sudah mau mendekati 10 hari terakhir. Pokoknya udah Pokoknya nggak awal nggak lama lah, akhir, mau nggak lebaran. lama kita Sebelum itu, pulang. nggak lama kita jadi dokter yang pertama itu kita bawa lagi tuh masih harus maksudnya kita masih penasaran dengan benjolannya Apa ini. sih? Walaupun dia nggak Nah, ada gimana nggak ada panas, nggak ada demam, nggak ada gimana. Cuma kita ini tuh apa kok beda gitu. Kalau dilihat kasat mata sih memang nggak ada gitu. iya, akhirnya kita bawa lagi ke Penasaran kan? ini salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Dokter bilang ini susah nih, harus di USG dulu untuk meyakinkan ininya apa Kita gitu. cari ternyata. Oke lah, kita USG Di gitu. USG-nya kita nggak ngerti kan, bahwasanya dikiranya USG tuh ya kayak orang hamil biasa, Ternyata USG beda. USG khusus anak USG ada lagi abdomen. abdomen. Terus sebelum USG cek darah biasa, cek darah ternyata HB-nya rendah, itu udah HB-nya rendah, udah ketahuan nih. Tapi sebenarnya HB-nya rendah pun si anak masih tetap ceria, masih tetap ngomong, masih tetap jalan ya waktu Biasa, itu. masih jalan. Nah, setelah ketahuan hasilnya darahnya itu, tapi dokter masih belum berani untuk Bilang. ini kecuali udah dapat dari USG itu. Akhirnya kita cari-cari Karena di situ nggak ada apa gimana? di situ ada, cuman Ada, antrinya tapi antrinya lama. lama. Akhirnya kita cari rumah sakit lain yang bisa menerima USG. 2 USG hari abdomen. kita cari itu rumah sakit nggak ada yang Lagi COVID juga lagi kan. apa, nggak ada yang, kebanyakan sih nggak punya, nggak bisa untuk menangani Untuk USG anak kecil anak gitu. gitu. Akhirnya kita balik lagi lah ke dokter yang satu tadi. Dia bilang bawa aja ke rumah sakit ini gitu, rumah sakit yang ada lebih di besar, Jakarta Selatan yang lebih lengkap. Ya bener lah, kita bawa ke sana langsung. Itu udah mulai 10 hari terakhir Ramadan tuh, di akhir-akhir kita Akhir-akhir seminggu udah mau lebaran. lari lah ke sana langsung Udah tuh. siap-siap itu udah Hari kayaknya Jumat kita langsung ke sana, kita kira langsung Bakalan- nginep atau gimana gitu, udah karena siap-siap. dari US dari Ternyata dari sana RSUD kan udah kayak urgent gitu kan. diminta untuk ngulang lagi gitu. Jadi yang sebenarnya di dokternya CT tadi itu scan. bilang tulisannya sih langsung ke sana langsung CT scan karena di sini sudah terlalu urgent dan lama gitu. Tapi ternyata dibawa ke sana
dia bilang nggak bisa Pak kalau langsung sisihkan, ini harus ulang lagi dari awal, dari cek darah lagi, dari USG abdomen lagi, dari rongsen lagi. Ya udah, ikutin lah, sabar lah ikutin dulu. pokoknya gitu. Sebenarnya nggak gitu Bunda. Jadi ayah ini sempat nawar sama dokter, masih sempat nanya gitu. Iya. Yang namanya kita kan Iya, pengen ayah tahu kan cepat gini ya, ya. gini. Ayah bilang, Emang nggak "Dok, bisa. bukan nggak bisa Dok, saya mohon apa namanya, mohon izin apa maksudnya minta petunjuk lah, di mana sih kira-kira saya bisa langsung lebih cepat gitu," kata dokternya. Udah. Saya kira tuh berarti nanti bapak kesini aja kesini, kirain saya gitu. Ternyata dokternya, udah bapak nggak apa-apa, ikutin ini dulu aja, barangkali memang sambil ngikutin juga ini jangan-jangan bukan tumor, bukan apa-apa, bisa sembuh gitu. Dia bilangnya Ya udah, kita yakin kan ini kayaknya limpahnya atau apanya gitu. Nah kita yakin di situ positif. Ya udah kita ikutin itu hari pertama, kedua, jadi benar-benar setiap hampir pas subuh aja dulu, setiap habis sahur, habis subuh langsung siap-siap tuh, karena kan sebelum jam 7 kita udah harus antri, udah harus siap. Nah kita jalanin USG pertama udah, terus pertama rongsen. biasa ke anak dulu biasa. Iya, jadi biasalah cowok polikna, baru ronsen, terus cek darah dulu, baru ronsen, baru USG. Nah dari situ hasil dari ronsen, dari cek darah lagi, dari USG abdomen, itu masih tetap aja masih belum bisa diputuskan, dan posisi ya memang udah mulai kayak kelihatan sih, ini udah mulai kelihatan kayak biji anggur gitu. Tapi ini ya ada tulisannya bahwasanya ada masa. Tapi belum, USG abdomen dokternya 7 cm. belum bisa menentukan ini masa yang tumor tumor jinak atau ganas gitu. Baru masih curiga tumor Wilms. Nah kita enggak, insya Allah dia nggak akan kesana gitu, yakin. Ternyata udah mau mendekati lebaran, dokternya bilang kita udah hasilnya semuanya udah dapet. Dokter bilang ini masih belum bisa. Hasil CT scan belum dapat. Iya belum, maksudnya dari rentetan itu kita balik lagi ke mukanya dari hasil terakhir USG itu, dokternya bilang oh ini masih belum belum bisa kelihatan juga, harus ke CT scan. Tapi dia itu CT scan tuh seperti ini dari radiasinya, dari anestesinya, obat biusnya kayak gitu udah dijelasin, dan kemungkinan ini udah mau tutup karena mau lebaran gitu, maksudnya mau nanti kemungkinan jadwalnya belum tentu gitu. Oke lah, akhirnya kita positif, ya udah kita jeda dulu, mudah-mudahan sambil kita nunggu habis lebaran itu ya, lebaran. Tapi juga tetap aja ikhtiar pakai herbal lah, pakai madu lah, pakai ini semuanya udah kita jalani. Tapi memang qadarullah setelah lebaran memang kita melihat perutnya Fiza, ini nggak bisa, dia masih jalan, tapi cuman sudah mulai kelihatan bahwasanya ini kok ada agak nambah nih, ini penjualannya jadi agak gede dikit, sebelah kiri agak gede dikit gitu, perutnya agak keras di sebelah kiri. Udah tuh langsung saya bilang sama gunanya, udah kita putuskan setelah lebaran langsung kita harus CT scan. Udah sambil lihat tuh habis lebaran kita langsung balik, pokoknya nyampe di Jakarta itu sebelum subuh kita habis subuh langsung siap-siap berangkat lagi CT scan lah tuh, bismillah tuh CT scan ya. Kita dari CT scan itu aja udah masya Allah melihat si anak itu udah luar biasa tuh. Jadi dibius dulu langsung seketika, dia nggak sadar kurang lebih 30 menit, dan saya yang nemenin itu pakai baju baja itu, baju yang anti radiasi itu, jadi yang boleh masuk cuma satu orang. Dan setelah hasilnya itu dia alhamdulillah sih nggak kena efek yang dia sampai muta, dia yang alergi itu, alhamdulillah dia aman gitu. Akhirnya hasil CT scan-nya bisa keluar beberapa hari kemudian, lalu kita ambil lah hasil CT scan-nya itu. Pas kita ambil hasil CT scan-nya, kalau kita nunggu lagi habis CT scan kita harus nunggu, biasanya enggak, langsung kita cari dokter anak spesialis yang ada di dekat kami, itu ada di Jakbar. Kita datengin juga waktu malamnya, sorenya gitu. Dapatlah habis maghrib, kata dokternya dijelasin panjang lebar. Intinya anaknya bapaknya kita sempat kaget lah, yang namanya kaget tuh wajar lah manusia ya. Tapi di samping kaget, di samping kita tuh belum percaya ya, kita tetap
ya harus menerima, harus yakin bahwasanya kita bisa melewati dan bisa semangat untuk menyembuhkan Fiza. Maksudnya untuk membawa Fiza itu ke pengobatan sampai dia sembuh. Karena melihat hasil CT-nya udah stadium 3 gitu. udah besar dan Udah itu udah positif, di atasnya tulis Wilms tumor, dan kita bawa dokternya itu ini dokternya langsung dijelasin pada penjelasan terakhirnya, Bapak jangan bawa sama Ibu, ini nggak bisa dicari penyebabnya apa, karena apa, jadi udah fokus kan sekarang waktunya untuk Bismillah untuk menyembuhkan. Dan menyembuhkannya itu kalau disarankannya kalau nggak ke harapan kita ke Darmais, dan lebih unggulnya di Darmais. Kenapa? Darmais itu adalah pusat rujukan kanker nasional, jadi seluruh Indonesia pusatnya masalah kanker ya di situ, dan ininya udah A gitu. Kata dokternya udah Bapak urusin tuh untuk yang bisa nanggung katanya gitu, untuk masa pembiayaan yang karena nanti akan panjang, harus segera diurus biar nanti nggak terlalu membebani. Udah tuh langsung kita urus, dan hari paginya, besok paginya langsung saya urus, dan alhamdulillah bisa. Kemudian langsung saya bawa ke sana di hari kemudian, dan semua berkas-berkas masuk, dicek semua berkas, oh iya bisa nih, bisa masuk karena udah ada hasil CT scan-nya itu, dia udah masuk RS kanker Darmais itu. Masya Allah, memang ya di situ memang pusatnya kanker ya, nggak jauh beda semuanya yang masuk situ, anak-anak baik yang semua umur ada, dan dari seluruh penjuru Indonesia ada di situ. Tapi pertama kita masih belum ini, masih ya dikiranya tuh tumor, gak akan ke kanker ya. Sampai tuh nyampe depan tuh gini. Ya udah. Emang ini tempat namanya tumor ganas ya sama aja, udah kanker gitu. Sampai nanya tuh sama dokter dari lagi. Situ, sudahlah kita jalanin. Ternyata pertama kali setelah kita masuk ke situ cek darah, darurat Fiza langsung HB-nya drop. Sebelum orang-orang tak masuk rumah sakit, kita udah masuk ke IGD. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke kemo itu kita udah dimasuk Fiza pertama kali masuk ke Darmais itu langsung ke IGD. Karena darahnya HB-nya rendah. 3 enggak, waktu itu masih 5. Terus masuk IGD 2 hari. Alhamdulillah nggak kena efek apa-apa juga dari transfusi darah itu, dan langsung meningkat menjadi 11 normal. Barulah badannya juga jadi kemudian kita dibawa ke dokter, namanya dokter poli anak itu yang namanya Fiza, dan setelah itulah dokternya bilang ini coba dibawa ke dokter bedah ya, onkologi 2 yang dokter bedah itu. Nah dibawa ke sana, dokternya bilang ini sepertinya nggak bisa untuk dilakukan operasi, dan sarannya ini baiknya kita ikhtiar untuk dilakukan kemoterapi terlebih dahulu dengan harapan bisa mengecil, nanti baru kita lihat hasilnya gimana progresnya gitu, apakah memang membutuhkan operasi di akhir atau enggak. Nah itu yang menjadi agak tenang sedikit lah. Mudah-mudahan kita optimis dengan kemo dia nggak ada efek yang ya memang kita sudah tahu lah ya, kemo itu efeknya apa, bahayanya apa, apalagi buat anak bayi ya kan. Tapi mau nggak mau ya udah Bismillah, kita hanya pokoknya hanya pasrah lah dengan ikhtiar ini. Mudah-mudahan kemonya juga nggak terlalu berdampak, dan juga dia bisa sembuh, bisa mengecil, dan akhirnya kita udah bulat tuh Bismillah, kita ikhtiar di sini. Akhirnya besoknya kita dibawa ke sana, dan tibalah saatnya kita memasuki protokol kemo yang pertama. Dan protokol kemo yang pertama memang langsung beruntut gitu 5 hari berturut-turut. Di hari pertama itu 2 kali setengah jam sama 1 jam, hari kemudian sejam. Habis itu 5 hari di situ. Pertama masuk kita harus cari kamar dulu, alhamdulillah dapat kamar dan diterima dengan baik sama dokter, sama suster semuanya. Dicek darahnya lagi, alhamdulillah aman. Boleh kalau semuanya udah aman, dari jantung, dari gigi, dari THT semuanya udah aman, jantung juga aman. Barulah baru bisa menerima Bismillah kemo. Dalam kemo tuh masya Allah pertamanya kan 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu baru mulainya Senin, Selasa, kita udah di rumah sakit dari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru selesai itu. Dan kalau kami ini sampaikan ketika kemo alhamdulillah juga Fiza juga kuat, tidak
mual itu cuma dalam 5 hari cuma sekali, itu pun udah langsung sehari sekali, habis itu udah. Cuman efeknya lagi ketika hari-hari sebelum terakhir itu dia nafsu makannya mulai berturun karena mungkin efek dari bibirnya yang sariawan itu. Sempat juga batuk tapi langsung sembuh ketika itu. Sempat demam juga sekali ya, sehari ya. Tapi dikasih paracetamol yang biasa, itu yang infus bisa turun. Dan sebelum pulang dicek darah lagi, ternyata qadarullah HB-nya turun lagi. Akhirnya nggak boleh pulang dan harus transfusi lagi. Dan waktu itu ketika transfusi saya harus ganti. Akhirnya saya nawarin darah saya nggak boleh katanya, karena bapak penunggu pasien nggak boleh gitu. Pernah itu saya hubungin saudara saya Ustadz ini yang ada di Tangerang. Habis itu beliau bilang udah nanti bilang aja kalau misalkan memang butuh apa lagi, bilang gitu. Kebetulan siangnya ada juga temannya beliau yang datang gitu. Akhirnya temannya beliau ini nyoba tapi nggak bisa juga. Akhirnya sore harinya saya bilang udah cek dulu saya gitu, kalau saya bisa sebelum asar tuh saya kondisinya normal kan bisa, saya bilang gitu. Insya Allah saya kan ada mamanya gitu, jadi bisa. Akhirnya dicek dokter, dan alhamdulillah habis saya bagus, berat badannya pas, tingginya pas, ininya pas, udah sama dokternya diizinin, udah nggak apa-apa bapak aja. Akhirnya saya dapat, saya bisa donorin untuk ganti 2 kantong. Akhirnya yang punya visa langsung dibawa naik dan saya bisa ganti dengan itu, dan transfusi lancar. Setelah cek transfusi HB-nya alhamdulillah sudah normal kembali, tapi sempat ada demam, makanya nggak boleh pulang dulu. Pas sudah turun, dokternya udah visit, dokternya cek tuh baliknya, wah alhamdulillah nih progresnya bagus gitu, kita teruskan nanti pelan-pelan ya Pak, Bu, sabar dulu, pelan-pelan kita teruskan. Alhamdulillah lancar, dan ini hasilnya juga bagus gitu. Karena dokter sudah menyampaikan gitu, protokol yang 61 minggu itu nggak semuanya akan berjalan seperti ini, tergantung kondisional gitu, kondisi setiap kemonya gimana gitu. Kalaupun kemarin di protokol pertama itu gagal, bisa ulang lagi katanya. Kalaupun nggak cocok bisa ganti lagi dengan cara kemo yang lain, dengan dimasukkan obat yang lain. Nah itu jadi, dan alhamdulillah kemarin lancar itu, insya Allah semuanya karena udah didoakan sama antum-antum semuanya, para guru-guru, para orang-orang yang solehah di sekeliling kami, baik yang di dekat kami ataupun yang berada di manapun itu, insya Allah karena diwasilah doa itu, insya Allah kekuatannya itu. Dan akhirnya setelah melewati itu semuanya, kita baru diizinkan pulang di hari Selasa. Bila kita pulang 12 hari 12 hari di rumah sakit. Dan sebelum kita juga harus PCR ya, karena emang COVID. Jadi alhamdulillah kita negatif. Terus juga udah deh kita pulang. Selanjutnya kita mohon doanya kepada semuanya, khususnya guru-guru kami, baik yang ada di sekitar kami ataupun dimanapun, semuanya kami mohon doanya. Ustazah, guru-guru yang ada di sekolah, mister, semuanya, anak-anak, orang tua murid, semuanya yang saudara-saudara kami mohon doanya. Insya Allah nanti di minggu depan, ini sebenarnya yang kami agak khawatir juga ini, di masa-masa sekarang lagi ada peraturan dari pemerintah untuk pembatasan ini. Mudah-mudahan semuanya kami bisa jalani dan tidak ada gangguan ataupun halangan dari pandemi ini gitu. Jadi tetap lancar, dan kami mohon doanya semoga kemo di minggu berikutnya bisa diberi kelancaran dan bisa tetap kuat, sehat, dan kedepannya harapannya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan Fiza dengan kesembuhan yang sempurna seperti yang sedia kalanya, sehingga dia bisa tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, menjadi qurrata a'yun buat orang tuanya, dan juga mudah-mudahan nanti kalau sudah gede bisa bermanfaat untuk semuanya, lebih-lebih untuk agama dan bangsa. Insya Allah kami mohon doanya, dan lagi-lagi kami ucapkan terima kasih antum atas doa antum, support antum, motivasi antum, jazakumullah khairan, hasanal jaza. Insya Allah Allah yang membalas semuanya. Dan mungkin ini dulu dari kami, saya sebagai ayahnya, dan ini
bundanya. Insya Allah next kami akan kabari lagi tentang keadaan Friza. Mudah-mudahan niatnya semuanya insya Allah niatnya baik, dan mudah-mudahan juga menjadi amalan yang baik dan bisa menjadi penyambung silaturahmi antar siapapun yang ada ataupun yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal. Mudah-mudahan itu karena bisa mendatangkan rezeki dan juga memperpanjang umur dengan silaturahmi itu aja. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata kalam yang kami kurang sopan atau mungkin ada cerita yang mungkin agak kurang pas dengan yang telah terjadi karena memang udah lama ya, jadi kami mohon maaf gitu. Yang ingat-ingat aja yang sempat kami ceritakan ini. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah kami niat untuk cerita itu awalnya benar-benar dari awal gitu, supaya bisa menghindari terjadinya ini secara umum dan kabar Friza terkini lah gitu. Mudah-mudahan kami masih diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan bisa menjadi orang tua yang bisa membimbing anak-anak kami, khususnya Friza dalam kesembuhannya. Ya, terima kasih. Syukuran ala husni ikmamikum. Semoga antum-antum semuanya tetap sehat, keluarganya sehat, jauh dari bahaya, jauh dari virus corona. Semuanya tetap bisa diberi rezeki yang luas dari Allah, diberi keberkahan dan umur yang panjang, serta bisa menjalani kehidupan di dunia dengan husnul khotimah di dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya nanti kelak bisa husnul khotimah dan bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Aku qouli hadza. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.